warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Winda Mailani. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dalam jabatan Universitas Negeri Malang dengan NIM 223128715867. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran biologi di kelas 11 di SMA Negeri 1 Kalianda dengan materi sistem peredaran darah pada manusia, submateri komponen darah, proses pembekuan darah, dan golongan darah. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan saya mengajar di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi. Kita akan belajar lagi hari ini. Sehat semua ya. Sehat. Semangat semua ya. Semangat. Oke, kita hari ini akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia, submateri, komponen darah, proses mekanisme pembekuan darah dan golongan darah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu supaya kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam proses belajar, kemudian ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat. Aku minta Pak Dito untuk dibantu Ibu dipimpin doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini ada yang mau Masuk semua, Bu. semua ya? Ya. Baik, Ibu mau lihat dulu ke rapian kalian. Ibu juga meminta pada kalian untuk memeriksa bagian di bawah meja maupun di bagian bawah. Kalau misalnya masih ada sampah, itu tolong dibuang dulu ya, Nak ya. Ya, ini sudah bersih ya. Ini juga sudah pada rapi, juga udah rapi, ya, udah siap semua belajar. Baik, untuk membuat lebih semangat lagi pagi yang menjelang siang ini, kita akan melakukan exhibiting dulu. Ya, itu minta kalian berdiri. Kita lakukan gerakan-gerakan simpel, sederhana, tapi membuat semangat kita untuk memulai pelajaran hari ini. Kalian ikuti gerakan ini ya. We are the dream, make it happen. 'Cause we believe it. Look who we are. We are the dream, we make it happen. 'Cause we can see it. It's to the world, like it rising. It's that. Oh yeah. It's to the world, like it rising. It's that. Oh yeah. Yeay. Nah, langsung ke bagian persepsi. Tanya sama kalian, ada nggak di antara kalian yang pernah tidak sengaja gitu ya, kalau kita misalnya bantu orang tua di rumah di dapur lagi masak, atau kalian mau buat sesuatu ya, motong-motong bahan makanan kayak sayuran itu, pernah nggak yang tidak sengaja tuh terkena pisau? Nah. Apa yang terjadi? Arahan. Ya, darahnya banyak keluar ya. Ya. Setelah beberapa saat nih, misalnya nih ya, setelah kena pisau terus keluar darah, itu darahnya berhenti apa enggak ya? Nanti. Lama nggak berhentinya? Mama. Ya, lama ya, bisa beberapa menit
di dalam sistem peredaran darah itu ada komponen darah yang bertugas untuk melakukan proses pembekuan darah atau koagulasi. Ya, jadi kalau misalnya tidak sengaja tubuh kita terluka, maka darah tidak akan terus-terusan keluar. Nah, kalau misalnya keluar terus-terusan akan membahayakan. Ya, jadi ada ya nanti komponen darah, sel darah yang bertugas untuk melakukan proses pembekuan darah apabila terjadi luka. Ya, baik. Nah, itu juga gambar ya, jadi gambar dari pembuluh darah ya, pembuluh darah. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak komponen dari sel-sel darah? Ada yang tahu? Ya, yang ngomong? Leukosit, Ya, Leukosit, leukosit. eritrosit, Ya, eritrosit. Ada yang lagi? Ada? Plasma. Ya, plasma darah. Betul ya. Nah, ini kalau kalian lihat sini, ya, itu sebenarnya SMP kan kita udah pernah bahas ya. Tapi mungkin lupa. Nah, jadi kalau kita lihat ini dari pembuluh darah, jadi yang keluar itu darah. Nah, darah itu ada dua macam. Ada cairannya, ada sel darahnya. Ya. Jadi kalau cairannya itu plasmanya, sel darahnya itu yang disebutkan sama yang tadi. Ya. Sebelum kita masuk ke tahapan pembelajaran, kita akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan melakukan kegiatan literasi, diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, kemudian mengamati video dan gambar, peserta didik dapat menganalisis komponen penyusun darah dan kaitannya dengan mekanisme pembekuan darah dan menganalisis hubungan antara golongan darah dan dalam kaitannya dalam proses transfusi darah pada sistem sirkulasi manusia dengan tepat, jujur, dan teliti. Nah, pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana yang akan kita lakukan tahap awalnya itu adalah orientasi pada masalah. Berikutnya adalah membentuk kelompok dan bersama-sama mencari jawaban atas masalah yang telah ditentukan, melakukan penyelidikan dari berbagai sumber yang relevan, menyajikan hasil karya dengan presentasi, kemudian bersama dengan guru mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, kita masuk ke awalnya orientasi pada masalah. Silakan kalian. Blood, 10 pints of life force, coursing through thousands of miles of arteries, veins, and capillaries. Those blood vessels carry blood to every other organ, keeping them functioning and thriving. Our red blood cells carry oxygen and nutrients. Our platelets stop bleeding and help to heal our wounds. Our white cells protect us against infection. And the yellow liquid plasma in which they are suspended carries an array of proteins that regulate bleeding and clotting. Baik, berikutnya Ibu ada gambar ya, ini gambarnya. Video lagi.
tadi ya. Partai. Ya, berapa ya? Dari 6 jam pada saat Bapak berhenti, kemudian 1 hari, 2 hari, ya 2 hari. Kemudian ini ada ya. Nah, setelah kalian mengamati video dan gambar, buatlah rumusan masalah terkait permasalahan yang kalian temukan dan hubungkan dengan organ pada sistem gerak pada manusia dan tuliskan permasalahan pada LKPD. Nah, LKPD ini akan ibu kirim ke grup kita, ya. Nanti silahkan kalian buka. Kemudian video dan gambar yang tadi ditampilkan itu bisa kalian akses kembali untuk kalian membuat permasalahan, ya, menemukan permasalahan yang ada pada materi tadi, yaitu pembagian kelompok. Silakan itu sudah bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Silakan kalian pindah ya ke kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan kelompok 5 di belakang. Yuk silakan. Waktunya berjalan. Lanjut lagi. Nah, silakan kalian memulai pendidikan. Sebelumnya kalian berdiskusi dulu rumusan masalah apa yang akan kalian angkat di kelompok kalian. Ya, kemudian kalian melakukan pendidikan, mencari jawaban dari rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi, yang menggunakan berbagai macam sumber. Jadi kalian boleh pakai buku, kemudian internet, jurnal atau ulangan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, jadi kalian boleh browsing lewat HP ya untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah kalian buat. Kemudian ibu juga menyediakan ya 2 link di sini ya, bisa kalian scan barcode-nya. Ya, di situ juga berisi tentang materi dari sistem peredaran darah yang kita bahas hari ini. Ya, silahkan kalian diskusikan dulu rumusan masalah yang akan kalian jawab atau kalian cari dan kalian cari jawabannya. Saudara apa yang memimpin luka? Oke, bagus sekali. Belum ya, apa ya? Ya, bila tidak ada trombosit. Yang sudah ketemu ya, rumusan masalah sudah sepakati, ya langsung dicari jawabannya ya Nak ya. Nah, silakan kalian isi di bagian bawah dari LKPD, sudah ibu sediakan. Kemudian kalau sudah selesai bisa disubmit jawabannya.
ya. Ya, ada yang butuh bantuan? Saya masih bingung dalam menjawab pertanyaannya. Karena sudah semua, maka kita akan ke tahapan berikutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ibu mau tawarkan dulu nih, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 2, oke, silakan kelompok 2. Ya, yang lain memperhatikan nak ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari jawaban dari rumusan masalah yang sudah dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mekanisme pembekuan darah. Juga mengatakan saya Ramon Caksono sebagai moderator. Saya Ramel sebagai pembaca. Saya Seladik Yatika sebagai pembaca. Kedua, langsung saja kita mulai presentasinya. Rumusan masalah yang kelompok kami temukan yaitu bagaimana proses pembekuan darah saat terjadi luka pada tubuh manusia. Proses pembekuan darah berperan penting dalam memperbaiki pembuluh darah yang rusak, sehingga pendarahan bisa berhenti. Prosesnya sendiri melibatkan penyempitan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Kemudian, trombosit akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, fibrin akan menempel dan membentuk gumpalan yang akan membuka, kemudian larut ketika luka sudah sembuh. Meskipun darah yang keluar dari anggota tubuh yang terluka tampak mengerikan, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Bila luka berukuran kecil, pendarahan yang terjadi biasanya ringan dan bisa berhenti dengan sendirinya. Hal itu karena tubuh memiliki kemampuan untuk menghentikan darah secara alami dengan cara membekukannya. Proses pembekuan darah dikenal juga sebagai koagulasi. Olivia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rifana Usari dari kelompok 4. Izin untuk bertanya. Tadi disebutkan dalam proses pembekuan darah, trombokinase bersama-sama dengan ion CA12 dan vitamin K akan
yang dimaksud dengan trombin? Trombin adalah enzim pembekuan darah yang membantu menutup luka saat tubuh mengalami cedera. Seperti yang telah disebutkan, trombin bukan termasuk enzim nuklease, melainkan trombin adalah enzim protease yang dapat memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Trombin berfungsi mendukung pembekuan darah saat terjadi luka. Trombin berfungsi juga memecahkan protein fibronectin yang bersifat larut menjadi fibrin. Rumusan masalah yang kami tentukan yaitu apa saja jenis dan fungsi sel darah putih untuk tubuh manusia. Langsung. Darah adalah satu bagian penting dari tubuh yang harus mengalir selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Artinya, sesama manusia hidup, darah harus tetap mengalir seluruh tubuh untuk mengantarkan sari-sari makanan dan oksigen. Di dalam darah terdapat 55% plasma darah atau cairan berwarna kuning putih. Kemudian sel darah merah sebanyak 41% dan 4% sel darah putih. Darah manusia mengambil 8% bagian dari berat tubuh manusia. Pada manusia dewasa ada sekitar 5,7 liter darah. Sel darah putih yang terdapat dalam aliran darah orang dewasa bisa mencapai 35 miliar sel darah putih. Jadi, dalam satu tetes darah terdapat 10.000 sel darah putih dan 250.000 trombosit. Nah, sel darah putih ini memiliki 5 jenis sel di dalamnya. Kenalkan, nama saya Firna Salina, perwakilan dari kelompok 5. Tadi kan disebutkan neutrofil, yaitu jenis sel darah putih yang paling banyak jumlahnya di dalam tubuh. Persentase jumlah neutrofil yang ada di dalam tubuh itu berapa? Apa yang terjadi pada tubuh manusia jika mengalami pemilihan sel darah putih atau leukosit? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neutrofil yang ada di dalam tubuh manusia. Jawabannya yaitu sekitar 55-70%. Apakah sudah jelas? Ya, sudah bisa diterima ya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa yang terjadi pada tubuh manusia apabila terjadi kelebihan sel darah putih. Orang yang memiliki kelebihan sel darah putih umumnya akan mengalami beberapa gejala, mulai dari demam, nyeri, mudah memar hingga sesak. Lihat di dalam kartu ini, ya, itu ada pertanyaan, ada pernyataan. Nah, kalian bisa menjawab benar atau salah. Ya, true or false. Jadi nanti kalian tugasnya setelah dapat kartu ini, kalian cari pernyataan itu benar atau salah. Kemudian kalian kalau misalnya sudah menjawab oh benar, nah kalian harus memberikan alasannya kenapa benar. Kalau salah juga harus memberikan alasan. Bisa dimengerti? Dibagikan ya. Silakan ibu memberikan waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi menjawab pertanyaan yang ada di kartu tersebut. Kalian jawab benar atau salah dan berikan alasannya. Oke, kita akan jawab. Kalian akan menjawab. Dari kalian akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan di kartu tersebut. Nah, untuk yang jawabannya benar, kita kasih mantap. Oke, jadi kelompok 1 misalnya mantap. Oke, ya kelompok 1 dulu silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pernyataan tersebut. True or false, faktor-faktor pembekuan darah terdiri dari protofil, fibrinogen, ion kalsium, dan vitamin K. Jawabannya salah karena ada salah satu faktor pembekuan darah yang tidak terdapat pada pernyataan, yaitu tromboplastin atau trombokinase. Tromboplastin atau trombokinase adalah protein plasma enzim yang disintesis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerja. Enzim ini merupakan faktor anti hemofilia atau FAH.
Jadi faktor pembekuan darah yang benar seharusnya adalah protombin, fibrinogen, ion kalsium, tromboplastin, dan juga vitamin K. Ya, jawaban kelompok 1 benar. Jadi kita kasih mantap. Ya, boleh lihat. Ya, jadi ini pernyataannya faktor pembekuan darah kalian bisa lihat di gambar itu. Ya, jadi di sini kurang 1 nak. Ya, jadi semuanya harus ada. Kalau nggak ada 1, maka kan tidak terjadi proses pembekuan darah. Ya, jadi ketika ada terjadi luka, itu trombosit itu akan pecah. Jadi trombosit keping darah itu akan bersinggungan dengan benda yang tajam tadi karena kan kebuka tuh pembuluh darahnya. Nah, dia akan pecah. Kalau misalnya trombosit pecah, itu akan mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Yang nggak ada tadi di sini ya. Nah, trombokinase. Nah, trombokinase ini dengan bantuan vitamin K dan ion Ca itu akan mengubah protombin jadi trombin. Nah, ya dari protombin jadi trombin. Nah, karena sudah ada trombin, maka fibrinogen bisa menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang nantinya akan menyeberangi luka, darah itu akan berhenti. Gitu. Bisa diterima? Bisa. Ada pertanyaan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paula dari perwakilan Komite ini menjawab pernyataan kemampuan sel darah putih untuk menembus pori-pori kapiler pembuluh darah atau diabetesis berhubungan dengan fungsinya sebagai perlindungan dari serangan limfa organisme berbahaya. Jawabannya adalah true atau benar karena sel darah putih memiliki sifat dapat bergerak secara anabolik sehingga leukosit mampu bergerak secara bebas dan berinteraksi dan menangkap sel seluler. Partikel asing atau mikroorganisme ini. Jawabannya apa tadi? Kita kasih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari bagian dari leukosit yang berperan dalam proses pembentukan antibodi adalah leukosit. Pernyataannya adalah alasannya kalau leukosit itu berfungsi sebagai leukosit yang sangat aktif dan bermigrasi mengambil darah menjadi histiosit atau makropak yang mengumpul partikel di dalam jaringan. Sedangkan jawaban yang benarnya itu adalah leukosit. Leukosit memproduksi antibodi untuk merespons antigen tertentu. Leukosit membantu sistem pertahanan tubuh melawan virus, bakteri, hingga sel-sel kanker. Ya, kita kasih mantap. Ya, jadi untuk kelompok 3 ini bagian dari leukosit. Jadi leukosit itu ada 5 nak, itu ya. Ada yang bisa lihat di situ. Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil, ada limfosit dan ada monosit. Ya, ini dia spesifik ada sendiri tugasnya. Nah, yang di sini pernyataan di sini itu yang berfungsi atau berperan dalam proses pembentukan antibodi disebutkan monosit. Padahal yang benar adalah dan jawaban dari kelompok 3 tidak. Jadi itu yang benar adalah ini limfosit. Nah, ini yang nantinya akan membentuk antibodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan pernyataan true or false dari pernyataan bagian darah yang berfungsi mengangkut sari-sari makanan adalah plasma darah. Pernyataan tersebut true atau benar dengan alasan plasma darah sendiri terdiri dari 90% air, zat-zat yang terlarut seperti protein darah, sari-sari makanan, dan zat sisa metabolisme. Salah satu fungsi plasma darah adalah mengangkut sari-sari makanan dari usus, kemudian ke hati, dari hati diedarkan ke seluruh tubuh, dan mengangkut sisa metabolisme. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mengancamkan pernyataan true or false. Struktur dikontrak pada sel darah merah berhubungan dengan fungsinya mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Jawabannya true karena struktur dikontrak yang cenderung berbentuk
jantung, mempermudah dan mengoptimalkan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Ya, kasih mantap. Ya, terus sekali ya. Nah, ini yang disebut dengan cakram bikonkav. Ya, ini di dalam kayak ini. Ya. Aku mau tanya sama kalian, kalau misalnya kita membuat rempel, tahu ya rempel? Kalau kita rempel, kain yang kita butuhkan lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan hanya kita bentangkan saja? Akan lebih banyak. Nah, struktur ini yang kalau analogi yang tadi itu sama dengan struktur ini. Jadi saudara merah kita bentuknya kayak gini, nah. Nggak ada yang nggak kayak gini, harus seperti ini. Nah, cekungan ke dalam yang disebut dengan bikonkav ini berfungsi untuk mengoptimalkan. Jadi pengikatan oksigen itu jadi lebih optimal, jadi lebih banyak. Karena tubuh kita itu sangat membutuhkan oksigen. Yang itu proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita, fisiologi tubuh kita itu membutuhkan oksigen. Sehingga pengikatan oksigen harus optimal. Nah, maka sel darah merah ini bentuknya seperti ini. Ya, nih. Kalau ibu lihat ini semua jawabannya benar, berarti pembelajaran kita hari ini itu bisa diterima dengan baik. Kalian bisa paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, berikutnya kita lanjutkan menarik kesimpulan. Nah, ibu minta kalian untuk membantu ibu untuk menarik kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sel darah merah, sistem peredaran darah itu ada sel-sel darah. Ada berapa sel-sel darahnya? Ada 3. Ya, sel darahnya ada 3. Yang pertama ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah atau trombosit. Ya, sel darah merah fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kalau leukosit atau sel darah putih melindungi tubuh dari bakteri, dari virus, dari mikroorganisme. Ya, dia juga bisa menembus pembuluh darah. Berikutnya ada trombosit atau keping darah. Ya, yang tugasnya keping darah melakukan proses penyembuhan luka, tepat sekali ya, koagulasi tadi. Jadi kalau misalnya terjadi luka, trombositlah yang melakukan proses pembekuan darah ya dengan bantuan tadi ya, jadi si trombinnya pecah, kemudian terbentuklah trombokinase, protrombin jadi trombin, kemudian fibrin jadi fibrinogen jadi menambahkan fibrin. Nah, itulah proses yang namanya koagulasi atau proses pembekuan darah. Kemudian berikutnya ada plasma darah atau cairan darah. Cairan darah tadi bertugas untuk mengangkut sari-sari makanan ya, mengedarkannya ke seluruh tubuh. Kemudian berikutnya adalah golongan darah ya, penggolongan darah itu membantu dalam proses transfusi darah. Sudah tadi apa yang mau pelajari hari ini, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran ini? Apakah ada yang belum kalian pahami? Cukup jelas ya? Ya. Untuk minggu depan, untuk pertemuan minggu depan, ibu menugaskan kalian untuk mempelajari mekanisme peredaran darah pada manusia dan alat-alat peredaran darah ya, untuk dipelajari di rumah ya, untuk dipahami supaya nanti ketika kita belajar kalian sudah memiliki ilmu dasar yang akan digunakan dalam belajar pertemuan berikutnya. Untuk podcast, silakan kalian kembali ke tempat kalian habis di awal tadi ya, sudah tidak berkelompok lagi. Kemudian tolong di buku biologinya itu disimpan dulu, ditutup. Kita akan melakukan evaluasi pembelajaran yang belajar ini dengan melakukan proses dengan aplikasi Quizzes. Silakan.
mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.